Terima kasih Gus. Dan tadi di antara iman-iman nggak ada kan beriman kepada sosial media, nggak ada ya Gus? Nggak ada. Nah, yang menarik ini Gus, kalau kita beriman kepada Allah dan percaya dan yakin kepada Allah, sementara sekarang banyak orang yang curhat di sosial media Gus. Curhat nih, ya dikit-dikit curhat. Apakah ketika dia curhat membuka aib lagi? Apakah dia itu lagi imannya turun? Gimana tuh Gus menanggapinya? Waduh, nggak bisa ya disebut iman turun dan naik gara-gara curhat di medsos gitu kan. Hanya karena memang medsos ini sehari ini sudah mewakili wajah manusia. Jadi wajah manusia itu terwakili sekarang paling banyak adalah medsos. Ya itu sesuatu yang memang harus dilewati dalam proses kehidupan ini. Kalau dulu berkata itu lumrahnya adalah dengan kata-kata, maka ketika hari ini lumrahnya berkata-kata dengan huruf dan kalimat yang ada di medsos, maka kedudukan kalimat dan huruf itu sama dengan kedudukan kata-kata. Dulu orang berjanji itu dengan tulisan-tulisan dengan materai. Sekarang lumrahnya orang berjanji bisa dituangkan di dalam kesepakatan foto. Maka foto itu kedudukannya sama dengan kedudukan materai. Maka ketika kemudian dulu orang nengok orang mandi di sungai itu berdosa, tapi sekarang tidak perlu ke sungai, cukup lihat di medsos, maka kebiasaan itu sama dosanya dengan ketika melihat di sungai. Dulu loh, jadi medsos ini sudah menjadi kebiasaan manusia, makanya orang di medsos juga bisa dihukum. Artinya apa? Bahwa medsos ini sudah menjadi hukum, maka kalau yang analog itu dosa, maka yang digital juga dosa. Jangan dikatakan yang analog ini dosa terus yang digital tidak dosa. Makanya ini sekarang, makanya dulu pernikahan itu harus ketemu. Sekarang lewat video call jadi pasrah pernikahan, saya terima nikahnya dari orang tua lewat video call, lewat FaceTime bisa. Maka kemudian adat ini sudah menjadi hukum. Makanya ketika curhat di medsos, apakah ini juga mewakili curhatan kepada Tuhan? Ya hari ini manusia curhatnya kepada medsos. Kalau dulu orang Yahudi curhatnya di tembok ratapan, kan? Lah mungkin karena teknologi ini dulu yang buat oleh orang Yahudi, maka kemudian tempat curhat namanya window atau tembok, ya wall kan, tembok ratapan itu. Oke. Jadi teknologi ini kan dulu yang buat memang orang-orang Yahudi dengan pola pikir tentang tentang tembok gitu ya, maka kemudian nulis di wall atau nulis di ini. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari tembok. Jadi meratap. Tapi apakah kemudian itu terus tidak boleh karena itu Yahudi? Ya enggak begitu pemahamannya. Karena sistem itu bisa dipakai oleh siapapun dan semua orang punya haknya untuk pakai sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Gus, terima kasih. Dan jadi ingat di dalam satu konteks ayat Al-Quran tuh ada kata-kata bahwa musuh manusia yang nyata itu adalah setan gitu Gus. Kita bicara setan nih. Ya. Dan menariknya ketika tadi berbicara iman yang turun, itu dalam tanda petik apakah ada kontribusi godaan setan. Jadi sebetulnya ketika setan menjadi musuh manusia itu seperti apa sih Gus penjelasannya? Ya orang nggak mandi, terus kemudian kurapan. Apakah ada korelasi antara kurap dan orang tidak mandi? Ya sangat mungkin ketika orang tidak mandi kurapen, karena orang tidak mandi punya potensi untuk kurapen. Nah seperti orang buruk punya potensi untuk didekati oleh setan. Makanya orang kalau buruk kena setan namanya kesetanan. Tapi kalau orang sudah baik kok kena setan, digoda setan, dari setannya menggoda. Nah membedakan itu bukan sesuatu yang mudah, karena manusia juga bisa menjadi setan perilakunya. Kadang setan juga berperilaku seperti manusia, karena al-khonnas itu minal jinnati wanas. Nah membedakan kapan dia menjadi jin dan kapan menjadi manusia dalam perilaku itu nggak mudah. Tapi sebagai sebuah sosok bisa dibedakan, oh ini manusia, ini jin. Tapi ketika berperilaku susah. Karena manusia juga bisa berperilaku seperti kambing. Manusia juga bisa berperilaku seperti ayam.
Ketika dia nggak ngerti siapa istri orang, nah itu ayam. Nah terus apakah itu perilaku? Ini berbicara tentang perilaku. Nah dalam hal ini kan kita bisa melihat perilaku orang seperti kesetanan. Tapi realnya benar nggak ada setan di situ? Pasti ada. Karena dalam setiap kejahatan iblis setan pernah bersumpah, aku akan sesatkan manusia. La ughwiyannahum, akan aku sesatkan. Makanya fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Sumpah itu pernah ada. Tapi apakah sampai sekarang manusia selalu kena setan ketika dia keliru? Nah, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk ditafsirkan. Kecuali kalau ini berbicara tentang hitam dan putih, bahwa dulu ketika manusia lahir, baik itu hak patennya manusia, buruk itu hak patennya iblis. Maka ketika manusia melakukan keburukan, berarti dia melanggar hak cipta, gitu aja sebenarnya. Melanggar hak cipta. Iya kan? Manusia itu disuruh baik, iblis disuruh jelek. Nah maka ketika manusia baik, dia tetap sebagai manusia. Ketika manusia jelek, dia melanggar hak cipta. Karena apa? Dia mengambil perilakunya iblis. Nah cuman itu kalau jadi pelanggaran hak cipta sebenarnya. Jadi orang pakai motor juga benar, tapi ketika kemudian pabriknya melanggar hak cipta, dia bisa dihukum. Gitu lah.